Oke, halo kelas, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Kali ini kita akan belajar KD 3.2 tentang struktur atom. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di dalam struktur atom ini? Yang pertama, kita akan menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, kemudian Rutherford, Bohr, dan yang terakhir adalah model atom mekanika gelombang. Kita juga akan menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan menggunakan model atom. Nah, bagaimana atom ditemukan? Sebelum membahas atom ditemukan, mari kita ingat terlebih dahulu pada pertemuan sebelumnya KD 3.1 yang membahas tentang bahan-bahan kimia dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, di dalam sehari-hari kita menjumpai banyak benda, dan di dalam benda itu ada bagian yang terkecil sebagai penyusun benda itu yang disebut dengan atom. Nah, pertama kali atom ditemukan itu pada tahun 400 sebelum Masehi. Jadi seorang filsuf Yunani yang bernama Demokritus berpendapat bahwa semua materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang tidak terbagi. Demokritus ini menyatakan bahwa jika suatu materi dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian terus-menerus dibagi lagi, dan pada suatu saat tertentu terdapat bagian yang sangat kecil yang sudah tidak dapat dihancurkan atau dibagi lagi. Nah, itu yang disebut dengan atom, atau dalam bahasa Yunani atomos, yang artinya tak terbagi. Nah, pemikiran filosofis ini tidak begitu diterima pada saat itu, hingga pada awal tahun 1803 John Dalton ini merumuskan sebuah teori atom. Dia menyimpulkan bahwa setiap unsur terdiri dari partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Semua atom dari unsur yang sama itu identik, namun atom unsur satu berbeda dengan atom unsur lainnya. Atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom dari unsur yang lain melalui reaksi kimia. Atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan dalam reaksi kimia. Nah, senyawa terbentuk dari kombinasi atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda dengan perbandingan tertentu. Nah, ini teori atom Dalton, sehingga dia memberikan gambaran model atom ini seperti bola yang pejal. Nah, kemudian pada tahun 1904 ini John Thomson ini menggambarkan sebuah model atom, ya, seperti kismis, gitu ya. Nah, dia melakukan eksperimen dengan sinar katoda, dan menurut model atom Thomson, ini elektron bermuatan negatif itu tersebar dalam bola yang bermuatan positif seperti model roti kismis, gitu ya. Jadi ada bola yang bermuatan positif. Jadi semua yang kuning ini menunjukkan bagian yang positif, gitu ya. Ini positif. Sebenarnya positifnya ini tidak pisah-pisah, gitu ya. Tapi ini satu bola ini adalah muatan positif. Nah, di dalam bola ini tersebar, ya, baru tersebar muatan-muatan yang negatif, gitu ya. Nah, ini muatan negatif ini adalah elektron. Nah, bagaimana John Thomson bisa merumuskan model atom yang seperti ini? Mari kita akan simak beberapa macam percobaan bagaimana elektron itu ditemukan, ya. Jadi bermula dari ditemukannya tabung sinar katode oleh Carl Ferdinand Braun yang terbuat dari tabung hampa dari kaca yang dialiri oleh arus listrik searah dari kutub positif ini, ya, yang disebut dengan anode, dan dari kutub negatif yang disebut dengan katode. Nah, dia menemukan bahwa sinar ini tampak dari arus negatif menuju ke positif, gitu ya, dan ini disebut dengan sinar katode. Nah, bermula dari percobaan ini, maka disempurnakan lagi dalam percobaan-percobaan yang berikutnya oleh William Crookes, ya, juga oleh Robert A. Millikan. Nah, Robert A. Millikan ini mempelajari lebih lanjut menggunakan
yang dinamakan percobaan tetes minyak Millikan, gitu ya. Dari sini Robert A. Millikan ini berhasil menemukan muatan elektron dan massa elektron. Nah, dari sini maka dari percobaan-percobaan itu maka Thomson berkesimpulan bahwa sinar katode itu merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. Muatannya adalah negatif 1,6022 kali 10 pangkat 19 kolom dan masanya 9,10 kali 10 pangkat min 28 gram. Dan selanjutnya oleh Stone diusulkan dengan nama elektron. Nah, ini adalah penemuan elektron, gitu ya. Nah, setelah itu maka para ahli semakin yakin bahwa atom itu tersusun oleh partikel-partikel yang lebih kecil ukurannya. Jadi pada tahun 1886 Eugene Goldstein memodifikasi tabung sinar katode dengan melubangi lempeng katodenya. Dari percobaan ini ditemukan sinar yang arahnya berlawanan dengan sinar katode, gitu ya. Nah, yang sinar itu disebut dengan sinar kanal. Nah, jadi pada tahun 1989 Wilhelm Wien menunjukkan bahwa sinar kanal merupakan partikel yang bermuatan positif dan selanjutnya disebut dengan proton. Nah, penemuan proton oleh Goldstein menimbulkan pertanyaan bagaimanakah kedudukan masing-masing partikel tersebut di dalam atom. Nah, untuk mengetahuinya maka ilmuwan Ernest Rutherford bersama asistennya ini melakukan suatu percobaan yang dikenal dengan hamburan partikel alfa. Nah, dalam hamburan partikel alfa ini ternyata ada sinar yang diteruskan, ada yang dibelokkan, dan ada yang dibalikkan, gitu ya, dipantulkan kembali. Nah, dari sini mengemukakan bahwa banyaknya ruang kosong dalam atom itu, tetapi juga ada suatu bagian di tengah-tengahnya yang pejal, ya. Jadi ini dari percobaan ini membuat Rutherford ini menyimpulkan, gitu ya, bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang kecil di tengahnya bermuatan positif dan elektron-elektron yang mengelilinginya. Nah, selanjutnya setelah ditemukan oleh model atom oleh Ernest Rutherford, gitu ya, maka ditemukan lagi model atom yang lain. Jadi seorang ilmuwan yang bernama Niels Bohr ini pada tahun 1913 mengajukan model atom untuk menjelaskan fenomena penampakan sinar dari unsur-unsur ketika dikenakan pada nyala api atau pada tegangan listrik yang tinggi. Dan model atom yang ia ajukan itu merupakan model atom hidrogen. Ya, dia menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen, dan Bohr menyatakan bahwa elektron-elektron itu ternyata bermuatan negatif dan bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif, gitu ya. Jadi ada orbit tertentu. Jadi elektron punya orbit tertentu yang mengelilingi inti atom yang bermuatan positif. Dan yang terakhir, teori atom yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger atau yang disebut dengan teori atom mekanika gelombang, yang menyatakan bahwa ada partikel-partikel itu yang memiliki sifat gelombang, gitu ya. Jadi menemukan sebuah orbital, yaitu daerah di mana ada peluang untuk menemukan elektron atau disebut dengan awan elektron atau orbital itu, ya. Jadi elektron bisa ditemukan dalam orbital itu, ya. Nah, di tengah-tengahnya ada inti atom, ya. Jadi ada inti atom dan ada awan-awan elektron, ya, yang di situ disebut orbital. Itu merupakan daerah yang berpeluang untuk mendapatkan elektron. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam model mekanika kuantum ini, bahwa awan elektron itu terdiri dari elektron-elektron yang bermuatan negatif bergerak dengan sangat cepat mengelilingi inti atom yang tersusun atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Nah, setelah mempelajari perkembangan teori atom, maka kita akan belajar partikel dasar penyusun atom yang sudah disebutkan tadi dari suatu fenomena. Misalnya air dalam bentuk padatan kita kenal sebagai es, gitu ya. Kemudian ada air bentuk cairan dan uap air dalam bentuk gas. Ternyata
di dalam fenomena ini ada kalau kita amati lebih dalam itu meskipun air itu terdiri atas atom hidrogen dan oksigen, tetapi ternyata memiliki perbedaan susunan ya. Jadi kerapatannya berbeda, di mana jarak antar partikel dalam keadaan solid, liquid, dan gas itu jaraknya berbeda. Semakin renggang ketika dia berbentuk gas gitu ya. Nah, dalam sebuah partikel air ini, kalau kita lebih lanjut menyelidikinya, ternyata bagaimana partikel dasarnya dari hidrogen dan oksigen ini. Nah, dalam hidrogen ternyata ditemukan intinya adalah proton satu buah dan elektron satu buah. Kemudian oksigen ada intinya tersusun atas 8 proton 8 neutron dan dikelilingi oleh 8 elektron. Nah, jika 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen ini berikatan, maka akan menghasilkan 1 molekul air. Nah, dari fenomena yang indah yang kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita amati selidiki secara mikroskopis ya, kita dapat simbolkan ya dengan seperti ini ya. 1 molekul air adalah gabungan dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang di dalam atomnya ini ada partikel-partikel dasar penyusunnya gitu. Selanjutnya kita akan belajar tentang notasi atom ya. Notasi atom itu menyatakan lambang unsur yang dibubuhi dengan nomor masanya, yaitu jumlah proton dan neutron, dan nomor atomnya atau jumlah protonnya. Nah, notasi atom misalnya atom hidrogen. Atom hidrogen itu dilambangkan dengan H, maka X ini kita ganti H. Kemudian mempunyai 1 proton, 0 elektron dan 1 elektron gitu ya. Jadi bagaimana notasi atom hidrogen? Jadi karena ada punya 1 proton 1 neutron, maka nomor masanya adalah proton tambah neutron, 1 tambah 0 menjadi 1, dan nomor atomnya adalah jumlah proton berarti 1. Jadi notasi atom hidrogen itu adalah 1,1H begitu ya. Kemudian untuk atom oksigen. Atom oksigen punya lambang O. Ada 8 proton, 8 neutron dan 8 elektron ya. Karena punya susunan yang demikian, maka kita gambarkan, kita buat notasinya 16. Ini nomor masanya yaitu proton tambah neutron, dan 8 ini adalah nomor atomnya yaitu jumlah protonnya 8. Nah, ini adalah notasi atom. Nah, bagaimana dengan notasi ion? Ion itu adalah atom yang bermuatan. Kalau itu muatannya positif karena melepaskan elektron, maka dia disebut ion positif. Kalau muatannya negatif karena menangkap elektron, maka disebut dengan ion negatif. Nah, untuk menuliskan notasinya sudah dituliskan rumus seperti ini gitu ya. Kemudian sama seperti kita membuat notasi atom, hanya dibubuhkan di bagian kanan atas itu adalah muatannya. Berapa banyak dia melepas elektron, atau berapa banyak kalau ion negatif berarti berapa banyak dia menangkap elektron. Seperti contoh, ion hidrogen ya adalah atom hidrogen punya notasi 1H, dan karena dia ion positif maka ditambahkan 1 ya, positif. Nah, ini ya, ion hidrogen itu dari atom hidrogen yang melepaskan elektronnya, jadi dia kehilangan elektronnya ya. Jadi karena kehilangan elektronnya, muatan negatifnya hilang, hanya ada muatan positif saja 1, karena 1 positifnya berarti dia plus 1 gitu ya. Tapi plus 1, angka satunya biasanya tidak dituliskan. Nah, ini adalah komposisi dasar penyusun atom hidrogen. Kemudian bagaimana untuk atom ion oksigen? Oksigen itu O2- gitu ya. Jadi atom O gitu ya, dia punya proton 8, neutron 8 dan elektron 8. Ketika dia menangkap 2 elektron lagi ya, berarti muatan negatifnya kelebihan 2 ya. 2 elektron ini dituliskan sebagai 2- karena elektron itu negatif ya. Jadi notasinya ada 16,8O2- gitu ya. Nah, ini adalah partikel dasar penyusun atom ion oksigen. Selanjutnya kita akan belajar tentang isotop, isobar, dan isoton. Apa itu isotop, isobar, dan isoton? Ini hanya berlaku untuk atom netral atau unsur. Nah, kita perhatikan kata kuncinya.
ketika unsur-unsur itu yang memiliki, nah ini kata kuncinya ya, diperhatikan. Jadi unsur-unsur yang memiliki nomor atom sama berarti dia adalah proton, ya. Nomor atom sama atau protonnya, ya, protonnya itu sama, maka disebut isotop, ya. P sebagai proton berarti jumlah proton atau nomor atom sama. Kemudian untuk nomor massa sama, kalau unsur-unsur atau atom-atom ini punya nomor massa sama, proton tambah neutron sama, ya, berarti dia isobar, ya, massa. Kemudian untuk atom-atom yang atau unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron sama, neutron, ya, berarti dia disebut sebagai isoton. Sebagai contoh isotop, ya, isotop oksigen itu ada 16,8O, 17,8O dan 18,8O. Jadi punya nomor atom sama, begitu ya. Ini namanya isotop oksigen. Nah, kita perhatikan ya, ini sama semua, protonnya 888, tapi yang beda adalah elektronnya juga sama, tapi yang beda adalah neutronnya 8, 9 dan 10. Nah, karena 8, 9, 10 berarti nomor masanya ini menjadi berbeda. 8 tambah 8 16, 8 tambah 9 17, 8 tambah 10 18 gitu ya. Lebih jelasnya bisa disimak. Nah, partikel dasar penyusun atom oksigen, baik itu oksigen 16, 17 atau 18. Contoh yang kedua adalah isotop hidrogen. Ya, ternyata hidrogen ada yang punya proton 1, ya, elektron 1, neutron 0. Jadi nomor masanya 1, nomor atom 1. Ada juga yang protonnya 1, elektron 1 dan neutronnya 1. Ini yang membedakan. Dan ada lagi yang ketiga punya neutron 2, gitu ya. Jadi nomor masanya berbeda, tetapi nomor atomnya sama, ya. Jadi 1, 1, 1. Nah, ini disebut dengan isotop, ya, punya proton, jumlah proton yang sama, 1, 1, 1, gitu ya. Yang kedua adalah isobar. Isobar berarti massa, nomor massa sama. Nomor massa itu proton ditambah neutron, gitu ya. Nah, ini nomor massa sama, ya, tinggal dilihat saja pada ini atasnya ini, ya. Jadi ini adalah nomor massa 16, ini sama dengan 16, meskipun nomor atomnya beda tapi punya nomor massa sama, maka ini disebut dengan isobar. Dan yang terakhir isoton, yaitu 15,7N dan 16,8O, gitu ya. Perhatikan nomor massa 15 dan 16, yang satunya 7 dan 8, gitu ya. Nah, kalau neutronnya, ya, nomor massa itu kan proton tambah neutron, sedangkan nomor atom itu hanya proton. Jadi proton tambah neutron, ya, ini proton. Jadi 15 kurangi 7 atau nomor massa kurangi nomor atom itu akan ditemukan jumlah neutron. 15 kurangi 7 8, 16 kurangi 8 juga 8. Jadi sama-sama memiliki 8 neutron, ya. Karena sama-sama punya 8 neutron, maka 15,7N dengan 16,8O ini disebut sebagai pasangan isoton, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalian jelas. Demikian pembelajaran kita tentang struktur atom kali ini. Semoga kalian mengerti, dan video pembelajaran selanjutnya adalah tentang konfigurasi elektron. Sekian dan terima kasih. Semangat belajar dan tetap sehat.